Haleluya. Pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah kenakan pakaian wajibmu setiap waktu ya. Dan firman Tuhannya adalah Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan. Jadi artinya ketika Tuhan bicara tentang kenakan pakaian ini ya, yang Tuhan lagi ingatkan kita minggu ini adalah pakaian kasih ya. Tuhan mau kita pakai kasih itu di dalam kehidupan kita itu setiap saat ya. Nah kalau dilihat dari Kolose 3 ini ayat yang pertama di mana dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus dan seterusnya ya carilah perkara yang di atas. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah ini kan Paulus lagi ngomong sama jemaat di Kolose bahwa keberadaan kita itu karena ada yang telah mati dan bangkit. Karena apa? Ada satu pribadi yang mengasihi kita, yang mau mati dan bangkit buat kita supaya kita terima keselamatan itu. Nah jadi kalau dibaca terus kisah dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, lalu setelah itu Paulus bilang tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Artinya waktu kita tahu ada orang yang begitu mengasihi kita yang mau mati buat kita, harusnya kita ada menjadi orang yang punya keputusan untuk mulai hari ini mau hidup menanggalkan manusia lama dan mau pakai manusia baru. Satu keputusan yang harus kita ambil. Nah setelah itu Paulus juga bilang itu untuk kita. Bahwa kualitas hidup kita setelah kita dibangkitkan bersama Kristus harus berubah. Harus ada perubahan, harus pakai manusia baru. Nah bukan hanya kualitas kita, tapi Paulus juga bilang harus kenakan yang lain. Di sini dikatakan di ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah terus dan seterusnya. Nah jadi bukan hanya tentang kita yang harus berubah, tapi bagaimana sikap kita terhadap orang pun harus ada perubahan. Ya ada kemurahan, ada kelemah lembutan dan kesabaran dan seterusnya. Nah jadi ini yang jadi pesan Tuhan adalah gini, kita memang dari awal kita ikut Tuhan ya, dari pertama jadi orang Kristen nih pengalaman saya. Dari yang namanya enggak familiar nih dengan yang namanya kasih. Setelah ikut Tuhan tuh bahasanya tuh orang-orang Kristen tuh banyak udah mengasihi aja, kasihi lebih lagi. Itu bahasa tuh yang kata-kata kasih tuh udah sangat biasa didengar setelah jadi orang Kristen. Karena kasih itu memang sesuatu yang memang sangat lekat dengan kehidupan orang Kristen, betul nggak? Nah jadi kadang-kadang bahkan kalau kita udah mengasihi dan orang kurang terima dengan kasih yang kita kasih, kebaikan kita kurang mengasihi, itu udah biasa. Dibilang kurang mengasihi juga itu sesuatu yang udah biasa. Kasih itu hal yang sudah sangat kita biasa kita dengar. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah gini, ngerti gak sih kasih itu apa? Sepaham apa kita sama kasih itu? Nah kadang-kadang ketika Tuhan kasih pesan ini, kenakan kasih. Emang kurang kasih gitu sampai harus dikenakan lagi? Ini kan teguran buat kita. Teguran buat orang Kristen yang udah biasa dengan kasih itu sampai Tuhan bilang kenakan lagi. Nah jangan-jangan memang belum dikenakan sama kita. Atau memang sebetulnya kalaupun kita pikir gue tuh udah mengasihi elu gitu. Nah kasih apa yang kita sebenarnya kita jalani gitu. Di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa ditinjau dari sudut waktu. Ya, ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu sudah jadi pengajar. Nah jadi artinya kalau dilihat dari ayat ini sebetulnya gini, bahwa orang Kristen itu harusnya ada satu peningkatan, betul gak? Ditinjau dari sudut waktu, dulu memang lu diajar, lama-lama harus jadi pengajar. Berarti kan harus ada level yang terus naik, makin hari makin naik. Nah level yang naik ini bukan cuma sekedar udah lama jadi orang Kristen, tapi semua pengetahuan pun harus bertambah, betul gak? Tambahkan kepada imanmu, kepada kebajikan, pengetahuan. Jadi sebagai orang yang makin hari makin naik pun ada pengetahuan-pengetahuan yang harus meningkat. Mungkin pemahaman kita tentang kasih dulu berbeda dengan setelah kita
di dalam level sebagai pengajar itu harusnya udah berbeda. Nah makanya Tuhan ingatin lagi tentang kasih. Ini kan kasih kan sebenarnya urusan dasar dari pertama gue bertobat juga gue udah sering dengar soal kasih. Tapi Tuhan ingat lagi, kenakanlah kasih. Nah tapi kalau kita berbicara tentang kasih ini. Nah kita lihat di suratnya Paulus di 1 Korintus 13 itu judul perikopnya udah jelas, kasih. Nah kita mau belajar dari sini. Ya kita lihat juga di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Kita mau belajar nih tentang kasih ya. Di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ngomong kasih mah gampang. Tapi kalau di dalam kehidupan itu betul-betul enggak punya kasih ya di dalam hidup, cuman ngomong doang. Kita kan jadi orang-orang yang cuman bukannya annoying. Betul gak? Berisik cuman ngomong kasihi. Ayo kudu mengasihi ya tuh. Ayolah kudu mengasihi. Cuman kan berisiknya minta ampun. Nah lalu di ayat yang kedua gini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Coba bayangkan, punya iman aja yang bisa memindahkan gunung. Tapi kalau gak punya kasih, nol. Nah kadang-kadang kita berpikir gini, kadang-kadang kita suka langsung menilai orang gitu. Waktu orang banyak memberi, wah segala macam, kita tuh langsung menilai, wih gila orang ini penuh kasih. Nah kadang-kadang kan kita standarnya kita orang kalau udah ngasih gede-gedean luar biasa, orang pun punya kasih. Ternyata di sini dibilangin, dikatakan dan sekalipun membagi-bagikan pun, ya tuh. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, semua yang ada padaku dibagi-bagikan, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lihatin, ternyata udah bagi-bagi sampai kita mau berkorban buat orang, udah bakar diri. Tapi kalau dasarnya bukan kasih, gak ada faedahnya. Bernubuat, kalau pelayanan bisa nubuatin orang, bisa punya kuasa, gak punya kasih. Semuanya jadi nol. Makanya pesan Tuhan ini datang sama kita. Kenakan kasih itu sebagai pakaian wajib kita. Wah ternyata kasih itu bukan cuma sekedar bisa bagi-bagi orang ya. Ternyata kasih itu bukan cuma sekedar berkorban sampai membakar diri loh. Kasih itu gak sampai segitu. Kan bingung kan kita. Bukan kita, mungkin saya yang bingung. Nah di ayat yang selanjutnya baru Paulus bilang bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Nah murah hati tadi bilang membagi-bagikan kalau gak pakai kasih aja semuanya nol. Tapi di sini bicara lagi tentang murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah ayat yang ke-8, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah jadi kasih seperti apa? Tadi membagi-bagikan dibilang kalau gak pakai kasih. Tapi di satu sisi Paulus juga bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah kasih yang dibilang sabar, kasih itu murah itu adalah manifestasi. Manifestasi dari sebuah kasih yang sesungguhnya. Nah ini buahnya kalau orang betul punya kasih, ini buahnya. Nah tapi kasih itu seperti apa?
Nah, kasih dikatakan di dalam Kolose sama yang di dalam 1 Korintus ini ada kata kasih. Nah, kata kasih ini di dalam bahasa Yunaninya disebut agape. Familiar kan? Agape. Di dalam bahasa Yunaninya disebut agapao. Nah, apa maksudnya? Apa artinya dari kata agape ini? Dari kata agapao ini. Nah, agape itu atau kasih itu di dalam bahasa Yunaninya disebut agape yang berarti goodwill. Nah, goodwill artinya niat baik. Nah, ini harus menjadi sebuah dasar untuk bisa sabar, untuk bisa murah hati, untuk bisa tidak melakukan yang jahat terhadap orang. Harus didasari, harus punya dasar, harus punya landasan yang betul. Landasannya apa? Harus punya goodwill. Nah, niat yang baik itu artinya gini, di dalam bahasa yang lainnya lagi dikatakan entertain. Nah, entertain kalau kita bergerak di bidang entertain ya, kayak di TV, para artis itu kan bergerak di bidang entertain. Tujuannya apa? Dia mau memberikan, menghibur orang. Mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia men-entertain. Di dalam bahasa yang lain, bahasa terjemahan yang lain, entertain itu artinya menjamu makan. Nah, artinya orang yang punya kasih itu tujuannya adalah punya niat baik. Ingin menyenangkan orang. Ingin memberikan jamuan makan buat orang. Nah, waktu orang mau kasih jamuan makan sama orang, artinya apa? Ada dana yang kita harus keluarin. Betul nggak? Ada yang harus, udah keluarin dana. Berarti kita mau rumah kita dipakai, mau direpotin, mau dikotorin dengan tidak marah, tidak bersungut-sungut. Karena memang tujuannya mau menghibur orang, mau memberi makan orang, mau menyenangkan orang. Nah, selain itu, selain entertain, selain punya goodwill, dikatakan terjemahan yang lain dalam bahasa Ibrani dikatakan charity. Amal. Jadi kalau orang berbicara tentang kasih itu artinya kita punya niat untuk mengamalkan sesuatu. Nah, orang amal berarti dia punya banyak. Ingin memberi. Betul? Tanpa berharap orang balas. Tanpa hitung-hitungan sama orang. Mau orang itu bilang, wah kurang nih, wah ini mah gini. Mau diomongin orang macam apa. Pokoknya gue udah beramal. Gue udah memberikan apa yang bisa aku kasih. Itu namanya charity. Tanpa ngarepin, nanti orang itu mesti lakukan sesuatu dong sama hidup gue. Enggak. Jadi kasih itu adalah hal-hal yang terus melakukan. Yang dasar dari kasih adalah sesuatu yang kita mau kasih buat orang tanpa balasan buat kita. Nah, sama seperti Yesus. Yesus mati. Waktu dia disalib pun, dia cuma bilang, dia nggak akan menghukum, dia mengampuni karena orang-orang ini nggak tahu. Itu charity. Itulah hatinya Yesus. Dia mau mengampuni tanpa minta balasan. Orang yang menyalibkannya dia juga udah gue ampuni aja. Ini punya hati segede ini. Ini nggak gampang. Betul, kalau kita lihat di dalam Filipi 2. Ayat yang kedua sampai ke-7 kita baca ini. Ini adalah sikap Yesus kalau kita bilang charity. Bukan, jangan kita berpikir charity itu standarnya dunia. Ya, orang charity bisa macam. Tapi ini berbicara tentang charity-nya standarnya Tuhan. Nah, ayat yang kedua di sini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan tidak mencari kepentingan sendiri. Dan puji-pujian yang sia-sia. Jadi apa yang dilakukan Yesus untuk mengamalkan segala kasihnya itu nggak ada satupun untuk puji-pujian. Nggak pengen dipuji dia mah. Ya. Sebaliknya hendaklah dengan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Ini nih kasih nih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini sikapnya Yesus.
Jadi kalau kita bicara tentang kasih, apakah Yesus pengen balasan ada yang namanya transaksional? Enggak. Waktu Tuhan mengasihi, dia kasih semuanya loh. Sampai tubuhnya, semua yang dia bisa kasih. Semuanya untuk kepentingan orang lain. Tidak untuk mencari kepentingan diri sendiri, tidak untuk mencari puji-pujian. Nah itu dasar yang namanya kasih. Nah kalau landasannya untuk bicara tentang kasih udah benar, ada charity, ada goodwill, ada niat baik untuk menyenangkan orang. Semuanya untuk kepentingan orang, untuk memberikan jamuan, untuk memberikan yang terbaik, untuk ada korban yang kita bisa kasih. Kalau landasannya itu, maka kasih itu adalah sabar. Sabar itu kadang-kadang orang, gue udah sabar tuh. Gue udah sabar ngadepin lu. Nggak, kalau udah betul-betul landasannya betul kasih itu. Sabar itu betul-betul punya kesabaran yang sabar untuk orang lain mengalami sesuatu, ada perubahan, sabar. Kalau memang landasannya udah betul ya, maka kasih itu murah hati. Bukan cuma bisa ngasih orang, bukan cuma bisa membagikan orang, ada kemurahan hati. Tapi kemurahan hati itu datang dari hati yang punya niat baik. Punya untuk menyenangkan orang, untuk membuat orang mengalami pertumbuhan mungkin. Untuk mengalami orang ini mengalami pertobatan. Wah ternyata kasih itu dalam banget saudara. Kalau landasannya udah betul, maka tidak cemburu. Jadi tidak cemburu, orang bisa bilang, gue mah gak cemburu. Makanya bini gue umbar karena gue gak cemburu. Antara kasih sama sabodo teuing itu beda tipis. Sabodo teuing pokoknya. Lu mau pergi, gue punya kesenangan sendiri. Kadang-kadang kalau orang udah lagi seneng game kan, pasangannya mau kemana sabodo teuing. Udah gue mah gak cemburu. Terus orang bilang, wih gila dia punya kasih. Enggak, belum tentu. Kalau gak punya goodwill, gak punya sikap charity, gak punya sikap untuk menyenangkan orang lain. Betul gak? Nah jadi dasar, landasan sebuah kasih. Makanya ini yang Tuhan ingatkan, kenakan kasih itu. Kenakan hal-hal goodwill itu ada di dalam kita. Baru kasih itu tentang sabar, tidak cemburu, tidak apalagi tuh melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena tidak, dan sebagainya. Kalau landasannya betul, maka ini bobotnya jadi luar biasa. Betul gak? Bukan cuma sekedar gue udah bisa bagi-bagi. Bahkan kalau gue berkorban, gue mati, gue membakar diri. Kalau landasannya gak benar, maka itu semua dikatakan apa? Sia-sia. Gak berguna. Mau bernubuat segala macam, tapi niatnya cuma satu. Gue pengen kepake sama orang. Gue pengen dilihat orang, gue orang sakti. Bisa aja. Tapi kalau ada satu, mau menyatakan pernyataan Tuhan, ada nubuatan, tapi dengan satu niat, orang waktu dengar firman, waktu ada dengar pernyataan Tuhan, orang ini harus mengalami perubahan. Ada korban, ada sesuatu yang kita bisa kasih untuk seseorang. Nah ini saudara. Jadi kadang-kadang, saya sendiri suka minder loh. Suka dibanding-bandingin bahwa orang tuh suka menilai kasih itu dari bahasa yang lembut. Apa kabar? Waduh ini orang penuh kasih. Maka saya kapan gue dibilang kasih, orang yang selonongan begini mah nggak pernah dicap punya kasih. Beda sama orang. Apa kabar? Apa kabar? Aduh luar biasa ya. Ini aduh saya mah udah nggak masuk kategori itu dah kalau kasihnya dianggap begitu. Ngomongnya kasar katanya. Nah jadi kita harus punya pemahaman yang betul untuk sampai kita bisa klaim gue punya kasih. Cek lagi goodwill-nya kita. Kasihnya kita itu seperti apa dasar yang membuat kita melakukan sesuatu. Nah makanya kalau kita lihat di dalam kembali lagi ke Kolose ya, di Kolose kan ini yang kemarin juga sempat disampaikan sama Pak Ishak nih. Nah tentang keluarga pun itu, jadi kalau misalnya dasarnya landasannya udah benar ya, diterapin dalam keluarga pun juga sebetulnya kalau sama-sama punya goodwill, sama-sama punya mau menyenangkan, kayaknya di rumah tangga gak akan pernah ada keributan. Betul gak? Karena masing-masing untuk yang aku lakukan untuk dia, untuk istriku, untuk suamiku, untuk anakku. Anak juga sama, yang saya lakukan untuk mamaku, untuk papaku, dan sebaliknya. Jadi kadang-kadang kan
Udah jangan main game aja. Mamanya udah bilang, biarin aja pokoknya mah, gue mau itu. Nah itu kan berarti kan hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk diri sendiri. Kalau memang kita punya rasa kasih, oh ya kalau mama gak seneng, ya udah tinggalin. Apa yang menyenangkan, intinya adalah mau menyenangkan orang lain dalam hidup ini. Sama seperti Yesus kan bilang, dia mau apa yang dia lakukan sebenarnya untuk menyenangkan orang lain. Bukan untuk kepujian orang lain, tapi untuk menyenangkan orang lain. Kalau niatnya udah baik, punya goodwill, punya kehendak yang baik, nah itulah baru kasih itu bisa betul-betul bisa diekspresikan, bisa dimanifestasikan dengan baik. Nah ini kan di dalam Kolose 3 pun tentang hubungan anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini ayat ini kan, waduh, bisa diartikan sama orang kalau lagi kesel sama suami. Ini bisa jadi bahan ribut ayat ini. Tapi sebenarnya kalau dasarnya adalah punya goodwill. Punya hati yang charity, yang apapun yang aku lakukan. Aku mau memberikan yang terbaik. Kalau masing-masing aja. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, terhadap anak, anak terhadap orang. Punya sikap kasih seperti itu. Landasannya benar. Maka ayat ini sebenarnya akan menjadi ayat yang sangat indah di dalam rumah tangga. Betul gak? Dan masing-masing kan semuanya kan ada ego-egonya. Makanya dibilang kemarin lagi Komsel bilang di dalam keluarga kalau kasih dalam ciri-cirinya kasih udah menjadi dingin. Dari mana? Banyak me time. Boro-boro mau ngumpul sama keluarga, me time semuanya. Sibuk sendiri, main game sendiri. Karena mikirin diri sendiri. Coba kalau satu sama lain berpikir bahwa ingin menyenangkan, duduk bersama, ngobrol bersama, makan bersama, itu bisa menjadi sesuatu yang indah. Kalau salah ya udahlah mengalah karena ini semua untuk istri, untuk kebersamaan. Hebat ya saya ngomong gitu padahal gue aja gagal. Maksudnya gini, kalau tahu ini dari dulu kan gak jadi begini hidup gue gitu kan. Nah intinya gini, jadi ya udah dari hal kasih ini sebenarnya intinya cuman dari situ aja. Punya hati yang punya niat baik. Di dalam pelayanan pun juga sama. Kalau kita punya kasih di dalam pelayanan juga, ya kita lakukan ini bukan cuma sekedar wajib lah. Memang tugas gua, udah bukan tugas lagi. Kita merasa bahwa aduh kalau memang harus menggantikan padahal waktunya gak ada. Tapi kan ini pekerjaannya Tuhan. Kalau memang ini untuk pekerjaannya Tuhan, ya udah kita lakukan aja. Ngerti gak? Jadi bukan cuma sekedar berkorban, asal berkorban karena tugas, karena ya kalau gua gantiin hari ini nanti lu ganti ya minggu depan gitu. Bukan cuma sekedar itu, tapi memang ada kasih, ada sesuatu yang sangat dalam, yang hati yang memang ini untuk pelayanan pekerjaannya Tuhan kok gitu. Bukan urusan tentang gua sibuk gak sibuk gitu loh. Khotbah juga sama. Mau cuma sekedar karena disuruh, karena tuntutan, karena memang ada tugas dari Pak Ishak. Bukan. Tapi saya ingin waktu kita khotbah. Ada orang-orang yang mengalami sesuatu gitu loh. Bukan cuma sekedar waktu dikhotbahin. Nah ini yang jadi liur. Nah kadang-kadang kan udah denger khotbah jadi tambah pusing. Bukan, kita pengen waktu denger khotbah. Orang nangkep lebih lagi tentang firman Tuhan. Ada perubahan cara pikir. Ini harusnya menjadi fokusnya kita. Harusnya menjadi standarnya orang-orang yang di dalam pelayanan. Waktu pujian penyembahan bukan cuma sekedar asik sendiri. Tapi pengen orang ngalamin masuk dalam hadirat Tuhan. Sama seperti saya ngalamin. Ngerti gak? Semuanya untuk kepentingan orang. Buat kepentingan orang supaya orang mengalami pertumbuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perubahan cara pikir. Itulah kasih itu harus ada di dalam setiap kita. Nah oleh karena itu saya gak panjang lebarkan lagi. Tapi biarlah kita belajar. Termasuk saya pun harus belajar. Kadang-kadang orang mau klaim gue punya kesabaran. Gue punya panjang sabar. Gue punya kemurahan hati. Orang boleh klaim tentang sabar. Tapi cuma Tuhan yang menguji hati, betul? Cuma Tuhan yang tahu hati kita punya kasih apa enggak. Ini maka cuma manifestasi, cuma apa yang tampak dari luar. Tapi yang sesungguhnya
kasih itu bisa bobot, kesabaran itu bisa menjadi sebuah bobot yang nyata. Ketika apa? Ada landasan yang betul. Ada hati yang memang kita kasih, kita taruh di situ. Sama seperti Yesus waktu dia mati di atas kayu salib. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak. Nah oleh karena itu, biarlah kita renungkan lagi bahwa ketika Tuhan bilang mengenakan kasih, gimana caranya mengenakan kasih? Ya ini, coba cek lagi. Kalau kita pikir kita punya kasih, betul gak kasih kita yang selama ini kita amalkan itu adalah kasih yang dari Tuhan, yang standarnya Tuhan. Betul gak? Nah waktu Petrus aja ketemu sama Yesus, Yesus bilang, apakah kamu agape sama aku? Sampai 3 kali. Sebenarnya kan kalau kita di posisi Petrus ditanya, apakah kamu agape? Sekali bilang enggak. Kayaknya iya deh, Yesus kayaknya saya agape gitu kan. Petrus enggak, dia mempertahankan bahwa dia gak bisa seagape itu. Dia bisa bohong tapi dia gak bohong, kenapa? Karena Tuhan tahu hati. Seberapa kita punya kasih itu yang Tuhan ada. Jadi kasih itu bisa ada. Dunia pun ngomong kasih, betul? Dunia pun ngomong kasih. Tapi kalau kasih yang dari Tuhan, standar Tuhan, ini yang seperti ini. Nah makanya kalau kita lihat bahwa kok kasih, Tuhan bilang aku mengasihi anak, tapi anaknya kok dipukulin. Nah kayak kita lihat di dalam Ibrani 12, coba kita lihat. Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah kalau kita lihat, kok kasih menghajar sih gitu ya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat selanjutnya. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Nah jadi lihat dari sini pun kadang-kadang kok kasih menghajar. Kalau ada niat baik. Untuk apa? Untuk supaya anak ini berubah. Supaya anak ini bertobat. Jadi ngegebuk bukan emosi. Menghajar bukan pakai emosi, bukan lagi kesel. Bukan gitu ya, bukan dengan kemarahan. Sampai orang babak belur, menghajar. Artinya kita kadang-kadang perlu mendidik anak dengan level kekerasan tertentu. Untuk apa? Supaya anak ini bertobat. Ada niat baik di hati kita. Bukan KDRT. Ya. Nah ini yang Tuhan ingatkan sama kita. Bahwa makanya kasih itu begitu luas. Mau begitu luas dan dasarnya, landasannya adalah sikap kita, motivasi kita. Seberapa kasih itu kita amalkan dengan cara yang dari Tuhan. Standar Tuhan. Amin. Tuhan udah kasih contoh buat kita. Jadi kita cuma harus ikutin aja. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.